Selanjutnya kita langsung tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda untuk memperbarui informasi terkait dengan banjir di Demak. Selamat siang, Adi. Adi, sampai dengan siang hari ini bagaimana pantauan kondisi banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Demak, Adi? Ya, selamat siang Tiffany. Betul sekali, hingga hari 10 pasca Kabupaten Demak ini dilanda banjir yang cukup besar. Ini memang situasi di beberapa desa ini masih tergenang banjir. Kalau boleh saya bercerita sedikit, Tiffany, ini saat ini saya berada di Desa Sari, Kecamatan Gajah, yang merupakan salah satu lokasi terdampak banjir paling parah di Kabupaten Demak selain Kecamatan Karanganyar. Dan untuk hingga saat ini hari Sabtu 23 Maret 2024 ini setidaknya ada sekitar 8 kecamatan. Jika sebelumnya ada 6 kecamatan yang terendam, hari ini bertambah menjadi 2 kecamatan lagi, Tiffany, yang terendam banjir, yaitu Kecamatan Wijen dan juga Kecamatan Bonang. Walaupun memang kalau misalkan kita mengacu pada statement yang diberikan BNPB begitu ya, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto menyebut bahwa sebetulnya tanggul yang jebol penyebab banjir di Kabupaten Demak selama 1 minggu belakangan ini memang sudah tertutup, namun memang masih perlu dilakukan perbaikan dan juga penguatan tanggul sehingga nanti tanggul benar-benar kuat. Ini estimasinya sekitar 1 minggu tanggul akan siap untuk menampung air hujan kembali, Tiffany. Nah, kalau misalkan di lokasi saya saat ini, kalau bisa saya gambarkan sedikit, Tiffany, ini ketinggian air di Desa Sari, Kecamatan Gajah ini masih sekitar 30 hingga 1 meter. Kalau di sekitar lokasi saya ataupun di titik saya melaporkan saat ini, ketinggian air sekitar 30 hingga 40 cm. Ini kalau misalkan bisa saya ceritakan hampir selutut saya, Tiffany. Dan kalau misal kita masih ke dalam lagi, ini ketinggian air semakin dalam. Bahkan tadi saya sempat berbicara dengan beberapa warga Desa Sari ini, semakin ke dalam ini ketinggian air bisa mencapai 1 meter lebih, atau misalkan kalau boleh digambarkan sedada orang dewasa begitu, Tiffany. Nah, untuk Desa Sari ini memang terletak di kawasan jalur Pantura atau jalur Pantura utama yang menghubungkan Kabupaten Demak hingga Kabupaten Kudus. Dan memang hingga saat ini, Tiffany, jalur Demak Kudus Pantura ini masih belum bisa dilalui kendaraan karena masih ada genangan air yang cukup tinggi, yaitu sekitar 30 hingga 40 cm di jalan utama Pantura ini, sehingga hal tersebut menyebabkan bahwa jalur Pantura ini masih belum bisa dilalui. Dan bagi kendaraan yang ingin mengarah ke Kabupaten Kudus dari Kabupaten Demak ini dialihkan menuju ke kawasan Welahan, kemudian Jepara dan Purwodadi. Dan memang banyak sekali kendaraan yang sebetulnya ingin menerobos banjir, tapi tidak jarang kami menemukan ada 1-2 kendaraan yang kemudian mogok begitu, Tiffany, ketika mereka ingin menembus banjir di jalur Pantura ini. Sementara itu kemarin kami juga sempat melakukan pantauan udara di sekitar Kecamatan Gajah atau titik yang lokasinya sebetulnya tidak terlalu jauh dengan tanggul yang jebol, tanggul Sungai Wulan yang jebol. Ini kalau boleh saya gambarkan jaraknya sekitar 1 kilometer saja. Ini masih banyak ternyata, kalau misalkan dari pantauan udara melalui kamera drone, ini masih banyak atau masih luas areal yang terendam banjir di sekitar tanggul Sungai Wulan yang jebol. Selain Kecamatan Gajah, ada Kecamatan Karanganyar juga yang masih cukup tinggi genangan airnya. Kalau kemarin kami memantau ini genangan airnya bisa mencapai sekitar 40 cm hingga 1 meter lebih. Kali ini ataupun hari ini kami masih belum memantau kawasan Karanganyar. Setelah ini kami akan memantau, namun kami masih belum bisa menembus hingga saat ini, Tiffany, ke lokasi titik jebolnya tanggul Sungai Wulan, karena memang jalur Pantura yang mengarah ke tanggul Sungai Wulan jebol ini masih terendam banjir sekitar 30 hingga 40 cm. Jadi kami dari kemarin masih belum bisa menembus. Kami akan mengecek hari ini apakah kemudian kami bisa menembus di sekitar titik lokasi jebolnya tanggul Sungai Wulan. Tapi kalau misalkan saya gambarkan bahwa jalur Pantura ini sebetulnya hari ini masih putus atau masih belum bisa dilalui lalu lintas kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dan selain itu, dari jalur Pantura ini banyak sekali tenda-tenda warga didirikan di pinggir-pinggir jalan, sehingga memang jalur ini ditutup selain karena memang ada genangan, digunakan untuk sebagai lokasi beberapa tenda-tenda darurat dan juga tenda pengungsian. Dan berbicara tentang tenda pengungsian ataupun lokasi pengungsian, Tiffany, hingga saat ini masih ada sekitar 17.000 warga Kabupaten Demak yang mengungsi di 97 titik pengungsian begitu. Kemarin kami sempat meninjau salah satu lokasi titik pengungsian terpadu yang berada di Wisma Halim, Kecamatan Wonosalam. Ini merupakan salah satu titik pengungsian paling besar. Di situ saja sudah ada sekitar 200-an warga yang mengungsi. Ini mayoritas ibu-ibu dan juga anak-anak dari 100 kepala keluarga. Dan angka ini semakin turun memang karena memang beberapa warga ini memaksa untuk kembali ke rumah
untuk mengamankan barang berharga ataupun membersihkan rumahnya dari sisa-sisa banjir, walaupun sebetulnya genangannya masih cukup tinggi dan ini masih cukup bahaya bagi warga sebetulnya untuk kembali ke rumah. Jadi ini harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait untuk menghimbau kepada warga untuk tidak kembali ke rumah. Dan selain itu sebetulnya apa yang paling dibutuhkan warga di pengungsian selain dari mungkin makanan dan juga obat-obatan adalah saya memantau dari kemarin ini belum ada sanitasi MCK begitu ya yang memadai sehingga masyarakat ini harus mencari pom bensin, dan kami kemarin sempat mendatangi salah satu pom bensin. Ini cukup mengantri sekali oleh masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas MCK. Mungkin ini bisa menjadi catatan bagi pemerintah kabupaten setempat ya Tiffany, ataupun BNPB atau BPBD untuk agar segera mendirikan fasilitas MCK portable begitu Tiffany. Kita masih akan memantau Tiffany apakah kapan sebetulnya banjir di Kabupaten Demak ini benar-benar surut. Namun kalau misalkan kita mengacu pada pernyataan warga begitu ya, estimasinya sekitar 10 hari banjir di Kecamatan Karanganyar ataupun Kecamatan Gajah tempat saat ini saya melaporkan ini akan surut. Jadi kita masih akan menunggu sekitar 10 hari, dan pompa-pompa dari BNPB pun sebetulnya sudah dioperasikan untuk mempercepat pengurangan genangan air yang ada di Kabupaten Demak ini. Kembali kepada Anda, Tiffany. Baik, Adi, kalau tadi Anda sampaikan bahwa banjir juga masih menghambat mobilitas lalu lintas yang ada di jalur atau di Jalan Pantura, bagaimana kemudian antisipasi yang bisa dilakukan oleh instansi atau pemerintah daerah setempat untuk menghadapi perjalanan mudik yang diprediksi akan terjadi pada kurang lebih sekitar 2 minggu lagi atau kurang dari 2 pekan lagi? Ya, betul sekali Tiffany bahwa memang jalur Pantura ini masih putus ya, dan sebentar lagi kita akan menghadapi mudik tentunya. Tapi memang dari pihak BNPB ataupun BPBD sendiri sudah mengerahkan beberapa pompa agar jalur ini sebetulnya nantinya bisa dilalui untuk mudik. Karena memang ini masih sekitar 2 minggu lebih lagi kita akan menuju ke Lebaran mudik begitu ya, sehingga diestimasikan ataupun diprediksi nanti jalur Pantura ini bisa kembali dibuka. Dan selain dari penggunaan pompa-pompa yang terus dikebut oleh BNPB ataupun BPBD setempat begitu ya untuk mempercepat surutnya air di kawasan jalur Pantura ini, sejumlah wilayah ataupun jalur alternatif juga sudah diberlakukan seperti dialihkan ke arah Welahan, kemudian Jepara, kemudian dari Purwoda. Di 3 jalur ini yang kemudian nanti digunakan bagi kendaraan yang ingin melaju ke arah Kudus begitu Tiffany. Namun yang harus diperhatikan, karena kemarin kami sempat mendapatkan beberapa informasi begitu ya bahwa ketiga jalur ini kondisinya cukup macet karena memang seluruhnya dialihkan, mengingat jalur Pantura khususnya mulai dari kilometer 16 ini masih belum bisa dilalui, sehingga memang menyebabkan beberapa kemacetan di 3 titik itu, mengingat mayoritas kendaraan yang lewat sebetulnya adalah truk-truk besar begitu. Mungkin nanti ketika mendekati mudik, pemerintah setempat ataupun Polres Demak nanti akan melarang kendaraan-kendaraan berat untuk melintas di jalur-jalur alternatif itu. Namun kita berharap Tiffany bahwa memang nantinya pada waktu mudik jalur Pantura ini sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang ingin melakukan mudik untuk bertemu sanak saudara. Kembali kepada Anda, Tiffany. Baik, terima kasih Adi Dwinanda, produser lapangan CNN Indonesia atas laporan Anda langsung dari Demak, Jawa Tengah. Selamat siang, selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati.